Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersih-bersih guys, ya. Lagi bersih-bersih sama nemeni si istri, ya. Lagi bikin kue-kue ringan, ya. Kalau kue berat itu kan berarti kue tronton. Kalau kue ringan itu ya bikin roti, ya, gorengan-gorengan. Ini ada istilah baru untuk idola kita ya, idola anak bangsa, ya. Uh, tapi banyak pembencinya juga ya, ini sosok satu ini ya. Nah, siapa dia? Kang Demul. Ini ada sebuah julukan baru ya, Kang Demul. Berarti Kang Demul ini julukannya banyak ya, Kang Deddy Mulyadi ya, terus KDM, terus Bapak Aing ya. Nah, terus ya karena Kang Deddy ini orangnya merakyat ya, betul-betul merakyat ya. Dan KDM ini menurut saya menjadi sosok ya yang harus kita teladani ya. Jadi kita sebagai pejabat itu biar balance ya antara dunia dan akhirat itu. Ya. Jadi yang kadang-kadang saya tuh melihat tuh begini ya. Sekali lagi saya bukan mendiskreditkan salah satu agama, tidak ya. Saya selagi masih dinas ya. Jadi pejabat itu sholatnya kenceng ya. Terus sholat duha itu kenceng juga ya. Tapi korup itu kan aneh, termasuk makhluk aneh. Dan itu banyak yang seperti itu gitu loh, pejabat-pejabat kita ini. Ya, jadi banyak makhluk aneh sekarang yang menduduki jabatan-jabatan ini. Makanya begitu Kang Deddy ini dilantik menjadi gubernur ya resmi, itu banyak menemukan kejanggalan ya. Jadi aneh ya, di saat misalkan ASN ditanya nggak punya kinerja, dia mengatakan layak mendapat tunjangan kinerja TPP. Jadi yang begini nih Kang Deddy ini melihatnya aneh. Nah, terus di saat Kang Deddy ini melihat fenomena alam, ya, fenomena alam ini Kang Deddy menangis ya, terkait dengan banjir yang melanda. Nah, begitu Kang Deddy itu meninjau berbagai tambang-tambang ilegal ya. Ini Kang Deddy itu gampangnya menebah menepuk dada prihatin. Nah, jadi begitu begitu jeleknya gitu loh ya kinerja para aparat itu. Jadi dia berpikirnya tuh UUD ya, ujung-ujungnya duit ya, itu yang terjadi itu. Saya itu mantan ASN ya. Makanya saya tahu persis ya. Saya dulu waktu di Kominfo ya, itu saya berusaha jemput bola. Di saat saya pembinaan ke masyarakat itu ya, yang saya bina itu masyarakat, saya nggak pernah bina itu siang hari, selalu malam hari ya, itu yang saya lakukan ya. Dan alhamdulillah ya, di saat kita itu betul-betul kerja itu betul-betul ada input dan outputnya ya. Jadi nggak hanya menerima input tapi nggak punya output. Itu banyak pejabat yang seperti itu ya. Dia menerima tukin ya, menerima TPP ya, tapi kerjanya santai-santai aja, sama sekali nggak ada
peningkatan kinerjanya. Nah, dari situlah ya, di saat Kang Deddy itu turun itu banyak kejanggalan. Saya dulu waktu di ASN ini juga saya pernah ya istilahnya itu tes kaitannya dengan kepekaan kepedulian ya. Ya saya jabatannya masih rendah ya, hanya setingkat kasih ya. Tapi kalaupun kasih kan sudah punya anak buah ya, punya staf ya. Nah, dari situ pengertiannya anak buah itu saya artikan di saat saya sudah punya jabatan itu yang belum punya jabatan itu harus menjadi anak buahnya kasih namanya gitu kan ya. Nah, di saat saya itu pernah ya membersihkan ruangan kantor. Ya. Itu yang saya nggak habis pikir tuh gini. Ya. Di saat bawahan saya itu sama sekali nggak tergerak hatinya ya. Di saat saya seorang kasih ya bersih-bersih. Justru dia berkomentar, wah ini kalau Pak Hari yang bersih-bersih, wah jadi bersih ini. Loh, sampai Sokwan itu loh juga gitu ngomongnya. Karena apa? Sokwannya ini anaknya pejabat. Ya. Jadi dia itu merasa lebih tinggi dari saya yang sudah punya jabatan. Ya. Kalaupun dia hanya Sokwan. Nah itulah uniknya di ASN ini. Makanya saya begitu melihat Kang Deddy Mulyadi ini, ya semoga aja lah ya. Jadi para pejabat ini termotivasi ya, punyalah keinginan untuk masuk surga gitu loh ya. Jadi pejabat itu punyalah keinginan untuk bagaimana nikmat itu harus dunia akhirat gitu loh, jangan hanya dunia. Di saat kamu berperilaku sebagai seorang ASN ya, itu tidak berdasar pada input dan output ya. Jadi yang Anda kerjakan itu hanya rutinitas ya. Nah, terus zona nyaman itu kemungkinan untuk mencapai surga itu sangat tipis sekali. Soalnya apa? Banyak orang yang mencibir. Pegawai kok hanya begitu, pegawai kok cuma begitu. Ya, itu kan. Saya nggak ikhlas ya uang pajak saya itu dipakai gaji sama orang-orang seperti itu. Itu kan doanya rakyat seperti itu. Ya. Apalagi seorang koruptor. Waduh, rakyat itu ya sudah kehabisan kata-kata untuk memakinya ya. Yang jelas memang dia dajal-dajal yang memang ada di bumi ini. Jadi koruptor itu sudah setingkat dajal. Soalnya apa? Dia sakti juga. Ya. Nah, saya kemarin itu melihat satu konten ya, konten berburu ya. Nah, terus ditanya, kamu berburu dapat apa? Ih, dapat makhluk langka katanya gitu. Terus mana makhluk apa itu? Nah, diperlihatkan ya sosok koruptor ya yang diangkut di pickup. Ya memang koruptor itu makhluk langka ya. Ya. Makanya perlu dilindungi ya. Itu harus dibuatkan pulau terpencil tersendiri dan dilindungi di sana. Nggak boleh kemana-mana, biar sampai mati di sana. Itu dilindungi. Jadi makhluk-makhluk langka ya. Jadi seorang koruptor itu nggak apa-apa lah ya, nggak usah dihukum mati ya. Jadi dibuang aja di pulau sana ya. Dibuang di pulau sana, ya udah tiap hari mungkin uh, dia suruh cari makan sendiri, suruh mancing atau gimana ya. Jadi biar mati ngenes ya. Banyak akibat dari koruptor itu ya ini ya masalah kemiskinan ini nggak pernah berujung. Ya semoga lah ya Kang Deddy ini sebagai pendobrak
Ya, Kang Demul ini sebagai apa ya, seperti Power Rangers, ya. Semoga Bapak Aing ini seperti Batman, ya. Semoga Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ini ya sebagai Gatot Koco, ya. Jadi sosok yang sudah uh, mengalami proses panjang di dalam kehidupan ini, sehingga karakternya betul-betul terbentuk, ya, sebagai seorang sosok yang patut diteladani, ya. Dia sebagai sosok pejabat yang insya Allah mulai kaki dan tangannya, mulai rambutnya, mulai semua anggota badannya, ya, insya Allah baunya harum, ya. Jadi Kang Deddy itu kayaknya tabu ya kalau misalkan hanya menunjuk satu permasalahan tanpa harus mensolusikan sebuah tindakan. Begitu ada permasalahan ditunjuk, saat itu juga harus sudah ada action. Itu kerennya. Jadi tidak harus melalui forum grup discussion atau apa segala macam. Merapat cukup 20 menit selesai. Ya semoga aja lah ya, saya dengan adanya program saya Rumah YouTube yang kami terus bersosialisasi di masyarakat, ya, dengan teliti saya, ya, yang ada di desa saya ini, semoga nanti menjadi salah satu alternatif, ya, pengentasan kemiskinan, ya, program UKM naik kelas, ya, bagaimana nanti rujukan info bagi masyarakat itu ada di Rumah YouTube ini. Sehingga program-program yang tersampaikan juga dilewatkan Rumah YouTube, informasi-informasi yang akan informasi tentang info terkini dari berbagai kementerian itu juga di Rumah YouTube, ya. Sehingga Rumah YouTube ini sebuah keniscayaan, ya, untuk menjadi media feedback juga dari masyarakat, ya, terkait dengan berbagai program yang diprogramkan dari pemerintah itu nanti responnya bagaimana, ya, karena Rumah YouTube ini sebagai ruang publik paling bawah. Ya semoga ya teliti semakin bisa diterima oleh masyarakat, dan itu sebuah keniscayaan bahwa pemerintah juga harus mempertimbangkan program teliti ini. Ya karena hari Senin ini sudah kita song-song ya hari raya Idul Fitri, ya. Tidak lupa kami sekeluarga, ya, dari keluarga besar Warisbi ataupun keluarga besar Teliti, ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.